Dengan pakaian serba hitam, Ramu menuju sebuah apartemen untuk mencari seseorang bernama Iwan. Di ruangannya, Iwan terlihat tidak memiliki semangat hidup, bahkan untuk membuka pintu pun ia malas untuk melakukannya. Iwan tampak terkejut melihat kedatangan Ramu, membuatnya ingin menghindar tetapi Ramu menahannya. Di sini, Ramu mengenalkan diri dengan nama Iwan yang mengingatkan Iwan ke beberapa tahun silam. Saat itu, ketika tahun ajaran baru dimulai tepatnya di bulan April, Iwan dan murid lain berencana mengerjai gurunya yang belum mengenal mereka dengan bertukar name tag selama sehari. Ramu yang merupakan murid pindahan tidak tertarik untuk ambil bagian, tetapi seisi kelas terutama Iwan mendorongnya untuk mengikuti kejahilan mereka. Pada akhirnya Ramu terpaksa ikut serta dan ketika pemilihan, dia harus bertukar name tag dengan Iwan. Saat istirahat, Ramu menemui temannya di kelas lain untuk bermain kartu dan sama dengan kelasnya, kelas Hongsuk juga sedang membuat lelucon untuk para guru. Hongsuk bertanya dengan siapa Ramu bertukar name tag, dan kemudian Ramu menjelaskan jika ia bertukar name tag dengan seorang gadis yang penuh semangat dan tidak tahu malu. Sementara itu, Iwan bersama Taekyung menghabiskan waktu dengan makan dan melakukan challenge sambil live, serta membuat masalah dari tidak masuk kelas dengan alasan menstruasi, memanjat pagar, dan membuat masalah dengan murid sekolah lain, dan tidak sengaja menjatuhkan name tag milik Ramu. Ramu meminta kembali name tag-nya karena jam sekolah hampir selesai. Tak lama, salah satu murid mengembalikan name tag-nya dan menyuruhnya untuk menemui para berandalan yang Iwan lempar dengan kotak susu sebelumnya. Ramu bertanya apa yang Iwan lakukan dengan namanya, yang kemudian Iwan menceritakan kejadian tersebut. Iwan memiliki ide nyeleneh untuk menghadapi para berandalan itu dengan menggambar tato palsu agar terlihat menakutkan. Dan bodohnya, Ramu yang merupakan pria pintar malah ikut ke dalam rencananya. Ketika mereka berhadapan dengan para berandalan di sekolah lain, Ramu, Iwan, dan Taekyung menunjukkan tato yang mereka gambar. Para berandalan itu tertawa dan membuat lelucon mengenai orang tua Iwan dan Ramu. Iwan mengatakan bahwa dia tidak memiliki ibu, dan Ramu tidak memiliki ayah yang membuat mereka bersimpati. Pada akhirnya, para berandalan itu harus pergi ketika seorang wanita dewasa mengusir mereka. Malamnya, Ramu berusaha menghapus tato palsu itu, tapi sialnya tato itu tidak mau terhapus karena dibuat dengan spidol permanen tahan lama. Sementara di tempat lain, Iwan menempel foto mereka bertiga di bukunya, yang membuat adiknya bertanya, apalagi yang tersisa setelah melakukan lelucon itu selain kisah memalukan. Iwan menjawab, pasti ada sesuatu. Keesokan harinya di kelas, Hongsuk memfoto tato palsu Ramu dan tak lama, dua siswi menghampirinya lalu merekomendasikannya manga menjijikan kepada Ramu. Ternyata kemarin, Iwan dengan sengaja menyewa manga dewasa kepada pustakawan tetapi ditolak dan menempelnya di papan pengumuman. Kedua siswi itu terus mengikuti Ramu sambil merekomendasikan manga menjijikan lainnya yang membuat Ramu berusaha menghindar dan kemudian menabrak siswa lain. 6 tahun kemudian, Iwan tanpa sengaja menabrak seseorang hingga barang-barangnya terjatuh berserakan. Setelah membereskannya, ia langsung menuju ruang kelas. Namun setibanya di sana, ia baru tahu bahwa kelas dibatalkan karena April Mop. Ternyata, Iwan tidak mendapat informasi itu karena tidak bergabung dalam grup obrolan. Salah satu mahasiswi yang ada di sana juga mengingatkannya untuk segera mendaftar sesi foto buku tahunan. Saat pulang, Iwan tiba-tiba merasa sangat pusing begitu mendengar suara sirine, seolah-olah mengalami trauma di masa lalu. Di rumahnya, dia terlihat sangat tidak bersemangat menjalani hidup. Ia menatap ke sebuah kotak yang mengingatkannya ke 6 tahun sebelumnya di mana saat itu, dia memesan barang COD dari seseorang yang ternyata ibu Ramu, dan Ramulah yang mengantarnya. Ramu meminta Iwan mengecek barangnya agar tidak salah. Iwan kemudian menunjukkan barang yang ia pesan yang ternyata bra bermotif. Ramu merasa sangat malu dan langsung pergi setelah memohon agar Iwan tidak memulai rumor aneh di sekolah. Setibanya di rumah, Ramu melihat HP ibunya yang mendapat ulasan dari Iwan yang menggodanya, tetapi ia menghapus dan memblokir ulasan itu. Keesokan harinya di sekolah, Ramu cemas ketika melihat Iwan membawa barang yang ia pesan semalam. Ia berpikir buruk bahwa Iwan akan melakukan hal aneh lagi kepadanya. Ternyata, ketika jam istirahat, Ramu dan Hongsuk melihat Iwan memberikan bra semalam untuk Taekyung sebagai hadiah ulang tahunnya. Saat jam belajar, guru memperingati mereka agar berhati-hati jika mengobrol dengan orang yang dikenal di media sosial. Ramu mendengar salah satu murid mengatakan bahwa dirinya pernah bertemu dengan orang yang mesum saat COD barang, yang kemudian Iwan juga menceritakan hal serupa, tapi Ramu berteriak dan mengatakan tidak. Setelah kelas selesai, Ramu meminta Iwan bertemu dan memohon agar ia tidak menceritakan kejadian semalam kepada siapapun. Iwan setuju, tapi dengan syarat mereka harus terus bertukar nama seperti saat April Mop. Alasannya ingin menggunakan nama Ramu karena dia merasa keberuntungan terus mendatanginya. Dari mendapat nilai 70 di ujian bahasa Inggris dan mendapat telur gratis dengan 2 kuning telur di dalamnya.
Meski enggan melakukan tawaran itu, Hewan tetap memaksa dan sejak pertukaran itu, Hewan merasa selalu bernasib baik, sementara Ramu justru mengalami nasib buruk. Namun, tak lama kemudian pihak sekolah mengetahui pertukaran nama itu. Ayah Hewan tidak senang dan menegurnya, tetapi ibu Ramu lebih santai dan menganggapnya sebagai candaan anak-anak. Tapi guru memanggil mereka bukan karena masalah itu, tetapi karena sekolah mendapat sumbangan seluruh kekayaan dari seorang wanita tua yang diselamatkan oleh Hewan ketika menggunakan nama Ramu. Dan karenanya, Ramu bisa menerima beasiswa karena nilainya luar biasa. Tapi Hewan juga mendapat penghargaan dari dewan sekolah karena membantu wanita tua itu. Jadi, tidak akan ada masalah jika mereka terus bertukar nama. Setelahnya, ibu Ramu mengajak Ramu makan untuk merayakan keberuntungannya. Hewan dan ayahnya mengikuti dari belakang karena kebetulan mereka tinggal di komplek yang sama. Ibu Ramu mengajak Ramu makan ke kedai yang ternyata milik keluarga Hewan. Hewan dan ayahnya menjamu mereka dan ia bercerita bahwa mereka sudah tinggal di sana sejak Hewan masih kecil dan bahkan memberikan kartu namanya dan mengajak mereka mampir kapan saja. Ketika makan, ayah Hewan dan ibu Ramu yang penasaran bertanya alasan mereka bertukar nama. Begitupun keesokan harinya, Taekyung yang juga penasaran menanyakan hal serupa tetapi Hewan tidak menjawabnya. Di sini, Hewan sangat jelas menyukai Ramu karena merasa cemburu saat mengetahui ada seseorang yang meninggalkan hadiah di loker Ramu. Ia menyangkal perasaannya tetapi ketika Ramu disuruh untuk membaca puisi oleh guru, Hewan mengingat kejadian semalam ketika ia sengaja menggunakan dress baru yang ia beli untuk bertemu dengan Ramu. Tapi sialnya, dressnya terkena cipratan yang memaksanya kembali ke rumah dan mencucinya. Di kamarnya, adiknya memberitahu bahwa ada seseorang di komplek mereka menjual kokobal dengan harga murah. Hewan kembali bersemangat apalagi ketika yang menjual coklat itu adalah ibu Ramu. Dia berdandan terburu-buru yang membuat kakinya tertimpa laci dan menggunakan dress baru yang masih dalam keadaan basah dan kembali ke tempat pertemuan. Sayangnya, yang mengantar barang itu bukan Ramu, tapi tak lama Ramu memanggilnya ketika ia akan pergi yang membuat wajah kecewanya menjadi senyuman. Di masa kini, Ramu menyibak tirai dan membuka jendela rumah Hewan yang semakin pengap dan kemudian bertanya kabar Hewan. Hewan masih terpaku tidak percaya karena Ramu, pria yang ia sukai yang berada di hadapannya saat ini, bisa muncul kembali padahal ia sudah meninggal 4 tahun lalu. Ramu mengiyakan mengenai kematiannya 4 tahun lalu, tapi bukan itu yang ingin ia bahas. Ia kemudian memberitahu bahwa dirinya adalah malaikat maut, lalu menyampaikan mengenai kematian Hewan yang akan datang dalam waktu sepekan dari sekarang. Hewan jelas-jelas tidak mempercayai ucapan Ramu karena ia bisa menyentuhnya. Hewan kemudian keluar dan meminta seorang kurir untuk melihat Ramu tapi pria itu tidak melihatnya. Hewan yakin dirinya mulai gila dan mencoba segala cara untuk mengusirnya. Mulai dari menyemprot wajahnya dengan alat pemadam api hingga menyetel kitab Buddha. Tapi kenyataannya, Ramu adalah malaikat maut dan tak ada cara untuk lari dari takdir. Kembali ke masa lalu, Taekyung memberitahu Hewan bahwa ada seseorang yang mencarinya. Gadis bernama Jisoo itu ingin menggunakan jasa Hewan untuk menulis ulang surat cintanya yang akan ia berikan kepada Ramu pekan depan. Jisoo sempat mempertimbangkan untuk langsung menyatakan perasaannya, namun Hewan membujuknya agar tidak melakukannya. Hewan berusaha keras menulis ulang surat itu, tapi ia tidak bisa melakukannya karena ia sendiri menyimpan perasaan pada Ramu. Ia pun berusaha menghindari Jisoo dibantu oleh Taekyung, tapi akhirnya Jisoo menemukan dan mengejarnya. Hewan masuk ke toilet pria dan kemudian melompat melewati jendela yang lumayan tinggi. Para murid yang melihat itu mengira Hewan berusaha bunuh diri sehingga guru melapor ke orang tuanya. Ibu Ramu merasa heran padahal ia melihat Hewan sangat ceria dan riang ketika terakhir kali mereka bertemu. Ramu berusaha menjelaskan kepada ibunya bahwa kelakuan Hewan memang seperti itu dan tidak ada yang aneh. Namun ibunya mengatakan orang yang berpura-pura ceria sebenarnya menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya. Perkataan itu membuat Ramu berpikir untuk membantu Hewan dengan mengirim secari kertas agar Hewan mau menerima bantuannya. Setelah membaca tulisan itu, Hewan tertawa di dalam kelas yang membenarkan dugaan para murid mengenai kegilaannya. Di masa kini, Hewan berusaha menghindari Ramu dengan pergi ke kolam renang. Ramu tidak mengikutinya tapi setelah itu, Ramu kembali muncul. Hewan bingung dan masih tidak mempercayai perkataan Ramu yang membuat Ramu menyeretnya ke rumah sakit untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar malaikat maut. Setelah melihat bagaimana Ramu melakukan pekerjaannya, barulah Hewan percaya. Hewan kemudian terduduk lesu dan memilih untuk pulang dan tidur sampai waktu kematiannya. Tapi Ramu menyarankannya untuk melakukan sesuatu setidaknya pergi menemui orang-orang yang ia sayangi. Hewan merasa ia tidak perlu melakukan apapun, tetapi Ramu membawakan daftar hal-hal yang ingin ia lakukan semasa hidupnya dan kini ia ingin melakukannya bersama Hewan. Awalnya, Hewan menolak, tapi jelas terlihat bahwa ia mulai mempertimbangkannya.
Akhirnya Jisoo berhasil menemukan Hee-won dan curiga Hee-won menyukai Rambu karena sikapnya. Dengan bantuan Taekyung, Hee-won berusaha menepis tuduhan Jisoo. Jisoo pun menagih surat miliknya, yang kemudian Hee-won memberikan surat yang ia tulis dengan gaya formal dan kaku agar Rambu tidak tertarik. Ia juga menambahkan stiker hati warna coklat kusam untuk melengkapi kekusaman surat itu. Meski begitu, Jisoo tetap bersemangat memberikan surat itu kepada Rambu. Berkeliling sebagai malaikat maut sendirian tidak menyenangkan untuk Rambu, dan ada beberapa aktivitas yang ingin ia lakukan. Akhirnya, mereka sepakat membuat 10 daftar bucket list dan setelah itu, Rambu berjanji akan pergi. Mereka pun mulai menjalani satu persatu dari daftar tersebut, dimulai dari mengendarai sepeda tandem, memantau burung yang bermigrasi, makan mie gelas di Antartika, dan menonton konser musik klasik. Saat mereka duduk dan menonton, Hee-won teringat kembali kenangannya bersama Rambu di masa lalu. Hee-won dan Taekyung membahas masalah ribetnya berpacaran dibandingkan pertemanan. Menurut mereka, pacaran sangat merepotkan, harus merayakan 100 hari, 200 hari, dan banyak hal lain yang membuat mereka enggan untuk berpacaran apalagi masih sekolah. Tapi tak sampai beberapa menit, ketika mereka melihat Jisoo akan memberikan surat untuk menembak Rambu, Hee-won langsung berlari ke arah mereka untuk menghentikannya. Sambil berlari dan mengatakan tidak dengan keras, Hee-won tersungkur di hadapan mereka. Ketika Jisoo bertanya kenapa Hee-won berkata tidak sambil berlari, ia memikirkan 99 jawaban agar Rambu dan Jisoo tidak berpacaran. Tapi kemungkinan yang ia pikirkan semakin buruk. Tiba-tiba, ia diselamatkan oleh tendangan bola yang mengenai kepalanya yang membuatnya pingsan. Ia kemudian digendong oleh Rambu ke ruang kesehatan, dan Hee-won merasa bersyukur atas kejadian itu. Tapi setelah kelas selesai, Taekyung menemuinya di UKS dan mengatakan semua telah berakhir. Karena setelah menggendongnya ke UKS, Jisoo menembak Rambu di hadapan para siswa. Ditambah ketika sekolah selesai, Rambu menyewa jasanya untuk menulis surat yang ditujukan untuk seseorang dengan inisial JS. Dalam tangisan dan kekecewaannya, ia berusaha tegar menulis surat tersebut. Di masa kini, Hee-won menangis karena tak ingin mengikuti keinginan Rambu yang berikutnya. Dia berdebat tak ingin melakukan para layang yang membuat orang-orang menganggapnya aneh karena bicara sendirian. Ketika Rambu membantu mengencangkan helm di kepala Hee-won, muncul sebuah pikiran dalam benaknya, mungkin ada hal yang ingin ia lakukan sebelum meninggal. Ia tidak pernah membayangkan hal itu akan terjadi, ditambah lagi Rambu ada di sisinya saat ini. Lamunannya buyar saat tandem master para layang memanggil namanya. Ia terkejut ketika mengetahui bahwa ia akan terbang bersama tandem master, sementara Rambu hanya akan menunggunya dari bawah. Di masa lalu, Hee-won menyerahkan surat itu, lengkap dengan segala hiasan dan bahasa manis. Rambu malah bingung kenapa suratnya ditunjukkan untuk Jisoo padahal surat itu sebenarnya untuk Jungsok, ibunya sendiri, dan surat itu ditujukan untuk ulang tahun sang ibu. Setelah kesalahpahaman itu diluruskan, Hee-won sangat lega apalagi saat tahu bahwa Rambu juga menolak perasaan Jisoo. Ia kemudian mengambil kembali surat itu untuk membuatnya lebih bagus dan akan ia buat secara cuma-cuma. Di masa kini, ketika ia akan mendarat, Hee-won merasa ia sangat menyukai kegiatan itu. Dia lalu mencari-cari keberadaan Rambu namun tidak menemukannya. Suasana hatinya pun berubah, ia kembali muram dan kembali senang ketika melihat Rambu memanggilnya. Menariknya, dulu Rambu sangat memperhatikan Hee-won di kelas sambil mencatat sesuatu. Beberapa tahun kemudian, buket bunga berada di atas meja Rambu dan murid di kelasnya menggunakan pakaian serba hitam mengiring pemakaman Rambu. Mereka berbicara mengenai ketidakhadiran Hee-won karena merasa bersalah telah memaksa Rambu bertukar nama dengannya. Padahal, Hee-won berada jauh di belakang mereka sambil menatap kepergian Rambu. Di bulan Maret, Rambu dan ibunya pindah ke lingkungan baru. Namun saat tiba di sekolah, Rambu mengalami kesulitan mengisi data keluarganya. Sementara Hee-won dan Taekyung mengisi data keluarga mereka dengan data palsu yang membuat Rambu tertawa kecil ketika mendengarnya. Rambu membuang lukisan atas keinginan ibunya yang membuat Hee-won mengetahui jika dulunya ibu Rambu adalah seorang seniman. Hee-won merasa lukisan itu sangat keren dan kemudian mengambil lukisan itu untuk dipajang di kedainya. Keluarga Hee-won juga mengundang Rambu dan Jungsuk datang dan memotong pita untuk meresmikan pemajangan lukisan tersebut. Hee-won sangat terkesan dan ingin belajar untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Ia ingin belajar dari seseorang yang benar-benar mengenali bakatnya, dan akhirnya Jungsuk pun setuju untuk membimbingnya. Hee-won harus belajar hingga larut malam, dan akhirnya ia pergi ke sekolah dalam keadaan lelah dan lesu. Rambu juga semakin sering mencuri pandang ke arah Hee-won, dan bersamaan dengan itu, kedekatan mereka juga semakin tumbuh. Mereka pergi ke balkon bersama dan Hee-won yakin ia melihat bintang jatuh. Ia berkomentar bahwa momen seperti itu akan sangat romantis jika dialami dua orang. Rambu pun setuju, tapi keduanya sama-sama mundur dari mengungkapkan perasaan sebenarnya. Meski begitu, Hee-won memutuskan menulis surat untuk Rambu, menyatakan perasaannya lengkap dengan stiker berbentuk hati. Di masa sekarang, Rambu meminta Hee-won pergi ke kampus sebagai salah satu list bucketnya.
Hiwan tampak tidak ingin berada di tempat itu, tapi hari-hari kesendirian Hiwan tampaknya akan segera berakhir ketika ia bertemu dengan mahasiswa lain di kampus setelah tanpa sengaja menjatuhkan barang-barang gadis itu. Gadis bernama Hyungyun mengajaknya makan karena membantunya membawa barang bawaannya. Hiwan berusaha menolak dengan berbagai alasan, tetapi Ramu yang juga berada di sana terus menunjuk berbagai hal keren di ruangan itu. Hyungyun tidak sengaja menjatuhkan beberapa kanvas dan menghancurkan poster kelompok mereka. Suasana jadi semakin canggung saat anggota tim lainnya datang. Dengan terpaksa, mereka membuat poster baru untuk acara pameran, dan Hiwan langsung menunjukkan keahliannya. Aksinya langsung mendapat pujian dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Malam itu, Yonghyun pergi makan bersama Hiwan, dan Hiwan mengaku bahwa ia kesulitan untuk benar-benar bersenang-senang dengan dirinya sendiri. Yonghyun bisa melihat bahwa Hiwan sedang mengalami masa sulit, dan mereka sepakat untuk saling mengandalkan. Setelah kejadian itu, dia yang dulunya sendirian di kampus, kini memiliki banyak teman berkat bucket list milik Ramu. Kejadian itu mengingatkan Ramu akan masa lalu ketika hubungan Hiwan dan Ramu mulai tumbuh lebih dalam. Tapi ternyata, Hongsuk juga menaruh hati pada Hiwan. Dari situlah cinta segitiga mulai muncul di antara mereka. Di sisi lain, hubungan Hongsuk dan Ramu juga semakin akrab. Mereka sering menghabiskan waktu bersama bermain board game yang justru membuat persahabatan mereka semakin erat, meskipun situasinya menjadi sangat rumit. Malam itu, Ramu tidak sengaja melihat ibunya merobek surat penyerahan yang membuat ia bertanya apakah mereka akan pindah lagi dari tempat itu. Ramu mengungkapkan jika dirinya tidak ingin pindah lagi karena sudah nyaman dengan sekolah dan lingkungan itu, apalagi sebentar lagi dia akan lulus. Jungsuk berkata jika mereka tidak akan pindah lagi karena dia juga menyukai lingkungan itu. Ia lalu memberikan mantel yang baru saja ia beli yang ternyata saat di sekolah, Ramu dan Hiwan tanpa sengaja mengenakan mantel yang sama. Semua siswa bersorak pacaran, tapi ketika Hongsuk ada di sana dan Ramu tidak ingin membuat suasana menjadi canggung atau menyakiti perasaannya, ia menyimpan mantelnya di loker dan berkata bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka. Tanpa Ramu sadari, perkataannya membuat Hiwan terluka. Ramu mencari Hiwan di kelas, tapi ia hanya melihat mantelnya yang tertinggal. Dua siswi pecinta manga mesum yang tahu bahwa Ramu menyukai Hiwan, memberitahu bahwa Hiwan sedang bersama Hongsuk. Mereka menyemangatinya untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah mendapat arahan dari mereka, Ramu pun berlari mencari Hiwan tapi ia tidak menemukannya. Hiwan dan Hongsuk ternyata sedang berada di kolam renang. Hongsuk membantu Hiwan membuat lukisan agar ia bisa lulus tes. Setelah itu, mereka mengobrol mengenai diri mereka masing-masing dan saling mencipratkan air sampai akhirnya mereka diusir oleh petugas keamanan. Saat ditanya, Hongsuk mengakui bahwa ia menyukai Hiwan, tapi Hiwan menolak saat ia mencoba menggenggam tangannya. Ramu menunggu Hiwan di halte membawa mantelnya yang tertinggal, tapi ketika turun, ia melihat Hiwan menggunakan jaket milik Hongsuk. Setelah mengembalikan mantelnya, Hiwan langsung pergi begitu saja. Setelah mengingat perkataan Ramu di kelas, Hiwan kemudian memutuskan untuk membuang surat cinta yang sebelumnya ia tulis. Di masa kini, mahasiswa bernama Seungho memberikan jaketnya kepada Hiwan agar ia tidak kedinginan. Melihat itu, Ramu langsung menyentuh Seungho, sehingga membuatnya demam dan mengambil kembali jaketnya lalu pergi membeli obat. Salah satu pria menyebut jika Hiwan dulunya punya pacar yang selalu menunggunya di gerbang kampus. Ia melihat tato di lengannya dan bertanya tempat membuatnya, dan ternyata Hiwan yang membuat tato itu. Tato anjing laut itu mengingatkan Ramu kepada Hongsuk yang membuatnya sedikit cemburu, meski Hiwan berusaha menyangkalnya. Ramu kemudian pergi untuk menenangkan pikirannya dengan melihat kembang api. Hiwan mengikutinya dari belakang, tepat di saat Yonghyun memfotonya. Melihat Ramu yang antusias dengan kembang api, dan ketika menatap foto yang Yonghyun berikan, ia teringat kembali ketika seisi kelas menyalahkan dirinya atas kematian Ramu karena Hiwan meminta Ramu bertukar nama. Saat itu, Taekyung membela Hiwan dan menghentikan gosip yang tidak jelas tersebut, tapi Hiwan datang dan membenarkan gosip tentangnya. Dia berkata bahwa dialah yang seharusnya mati. Di masa kini, Hiwan berniat mengakhiri hidupnya, namun Ramu datang dan menghentikannya. Tindakan Ramu membuat Hiwan semakin merasa bersalah, karena selama 4 tahun terakhir ia sudah hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah atas kematian Ramu. Kini dengan tiba-tiba Ramu muncul kembali di hadapannya yang membuat perasaannya semakin kacau. Ia merasa sedih, bahkan berharap bahwa Ramu benar-benar masih hidup. Hiwan bertanya mengapa Ramu begitu baik padanya, dan tersenyum seolah-olah tidak pernah mati karena dirinya. Sepintas terlihat Hiwan berteriak memanggil nama Ramu sambil menangis dalam sebuah kebakaran. Lalu saat ini, dalam keputusasaan, ia meminta Ramu untuk memanggilnya dengan nama aslinya agar semuanya bisa segera berakhir. Ramu kemudian memanggil nama asli Hiwan, kemudian menggenggam tangannya dan mengaku bahwa ia menyukainya dan begitu merindukannya, sesuatu yang seharusnya ia katakan sejak lama. Hiwan kemudian pulang untuk menemui ayahnya. Ia menggambar banyak poster menu agar bisa mengganti poster menu setiap musimnya.
Ayahnya bertanya bagaimana kehidupannya di Seoul saat ini. Hee-won memberitahu bahwa ia habis minum bersama temannya yang membuat ayahnya tertawa bahagia. Tak lama, Hee-jo kembali dari pasar dan langsung pergi untuk bekerja paruh waktu agar bisa mengumpulkan uang untuk berlibur bersama teman-temannya. Mendengar itu, Hee-won tak ingin adiknya pergi, tapi Hee-jo justru marah dan berkata jika ia tidak ingin hidup dalam ketakutan dan penyesalan seperti yang dialami kakaknya. Hee-won lalu pergi dengan wajah murung. Ramu mengajak Hee-won pergi ke suatu tempat untuk menghiburnya. Mereka pergi ke sekolah lamanya dan berniat mencoret-coret dinding untuk sekedar meluapkan keluh kesah mereka. Hal itu juga terjadi di masa lalu ketika Ramu sedang mengalami masalah dengan ayah dan ibu tirinya. Ketika mereka mulai melukis bersama, keduanya semakin dekat dan hampir berciuman. Sayangnya Taekyung datang dan membuat segalanya kacau. Taekyung kesal karena Hee-won mengabaikannya dan melupakan rencana besar yang sudah mereka buat bersama. Hal itu menyebabkan keretakan di antara hubungan mereka, dan Ramu pun berusaha memperbaikinya. Saat mereka semua berkumpul dan menikmati makanan, Ramu melihat poster tentang festival hujan meteor di malam musim dingin dan mendapat ide. Acara itu dirasa sempurna karena dulu mereka pertama kali terhubung lewat ketertarikan pada bintang-bintang. Sambil menunggu malam, mereka bermain dan Hee-won membeli kalung yang ada undiannya. Di sini juga, Taekyung dan Hee-won akhirnya berbaikan. Sementara itu, Hong-suk yang juga sudah tahu Ramu menyukai Hee-won mendorongnya untuk menyatakan perasaannya pada Hee-won nanti malam. Malam itu mereka berempat menunggu dengan semangat untuk melihat hujan meteor. Namun, Hee-won tiba-tiba mendapat telepon penting. Ternyata Hee-won memenangkan undian observatorium dan memutuskan untuk memberikan hadiah itu kepada Ramu agar dia bisa melihat bintang jatuh, dan itu adalah hadiah perpisahan sebelum mereka masuk kuliah. Tapi Hee-won menolak untuk ikut dan hanya memberikan surat yang ia tulis. Sebelum pergi, Ramu meminta Hee-won untuk bertemu berdua agar ia bisa mengungkapkan perasaannya dan Hee-won pun setuju. Ramu kemudian masuk ke observatorium dengan nama Hee-won dan membaca surat cinta dari Hee-won. Tiba-tiba, terjadi ledakan yang membuat bangunan runtuh dengan Ramu yang masih di dalamnya. Beberapa jenazah ditemukan dan Hee-won yang sangat terpukul akhirnya mengetahui bahwa Ramu telah meninggal dalam tragedi itu. Di masa kini, saat petugas keamanan masuk dan mereka bersembunyi, Ramu mengambil HP Hee-won dan menelpon Hong-suk karena ia ingin bertemu dengannya. Hong-suk menelpon balik tapi Hee-won tidak mengatakan apapun. Ramu lalu menulis daftar baru agar Hee-won bisa bertemu dengan teman-temannya. Saat mereka bertemu, suasananya sangat dingin dan canggung. Pada akhirnya, Hong-suk meminta Hee-won untuk pergi. Namun di luar, suara sirine memicu serangan panik pada Hee-won. Hong-suk membantu menenangkannya dan kemudian mengungkapkan bahwa dia paham rasa sakit yang dirasakan Hee-won atas kematian Ramu. Selama ini dia selalu mengalihkan pembicaraan soal Ramu, bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tidak ingin Hee-won merasa semakin buruk. Dia sendiri juga belum bisa terbiasa dengan suara sirine, tapi sekarang dia ingin berusaha menghadapinya. Bahkan ia memutuskan untuk menjadi petugas pemadam kebakaran sebagai bentuk keberaniannya meski ia juga masih berduka. Mendengar itu, Hee-won pun meminta maaf karena selama ini bersikap egois dan menyakitinya. Ia pun berjanji akan menjalani hidup bahagia. Begitupun dengan Ramu yang menyusun kembali permainan board game miliknya dengan Hong-suk di atas meja bersama dengan foto bintang jatuh. Dan kini, Ramu memberi ucapan selamat tinggal dengan harapan agar Hong-suk menjalani hidup yang luar biasa. Hee-won berbicara dengan Ramu di luar dan mengatakan bahwa ia ingin menemui seseorang sebelum dia mati. Ia ingin menemui ibu Ramu dan menyelesaikan semua bucket listnya. Tapi itu jelas tidak mudah, karena dalam kilas balik terlihat bahwa ketika Hee-won berada di ruang operasi di rumah sakit, ibu Ramu sempat mengira yang sekarat adalah Hee-won. Saat tahu yang meninggal adalah putranya, dunianya hancur seketika. Seorang malaikat maut datang untuk memberitahu kematian Ramu. Malaikat maut itu berniat membawanya ke alam baka, namun Ramu ragu untuk pergi. Malaikat maut itu bertanya apa yang paling ia sesali saat ini, dan tentu saja jawabannya berkaitan dengan Hee-won. Saat Ramu mengetahui bahwa menjadi malaikat maut memungkinkannya keluar masuk dunia manusia, Ramu akhirnya bertanya cara untuk menjadi malaikat maut. Di masa kini, Ramu menemani Hee-won mencari keberadaan ibunya yang telah lama pindah. Ia bertanya ke agen properti, tapi orang itu tidak tahu kemana perginya ibu Ramu. Mengingat mereka akan segera mengunjungi Jung-suk, ia merasa khawatir karena ibunya telah sendirian selama bertahun-tahun. Ternyata, ada orang lain yang juga mengenal Jung-suk, yaitu seorang wanita bernama Ho-kyung. Dia adalah wanita yang bertanggung jawab atas surat pengalihan hak yang pernah Ramu lihat. Hee-won menemui Ho-kyung dan menyerahkan kartu pelajar miliknya. Ho-kyung langsung mengenali nama itu dari pertemuannya dengan Ramu sebelumnya, dan kebenaran pun mulai terungkap. Ternyata, ayah Ramu sebenarnya adalah suami Ho-kyung yang berselingkuh dengan Jung-suk. Jung-suk tidak tahu bahwa pria itu sudah menikah, yang menolak segala bentuk uang tutup mulut atau penyelesaian, sementara Ho-kyung menyalahkannya selama bertahun-tahun. Suatu hari, Ho-kyung menemui Jung-suk yang meminta maaf karena melarikan diri dan bersembunyi, sambil menjelaskan bahwa ia tidak menginginkan apapun dari keluarga mereka.
Hokyung pun mengakui bahwa sebenarnya ia tidak mencintai suaminya, namun hanya ingin masuk ke keluarganya demi kekayaan. Melihat Hokyung menolak uang dan memilih hidup bahagia, membuat Hokyung berani untuk menceraikan suaminya. Beberapa tahun lalu, setelah kematian Ramu, Jungsuk menemui ayah Hwan. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi dan ingin berbicara dengan Hwan sambil berpamitan. Namun, Hwan malah melarikan diri. Di masa sekarang, Ramu berusaha menghentikan Hwan untuk bertemu dengan ibunya. Ia takut jika ibunya mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Ia justru akan membenci Hwan dan Hwan terus memikul rasa bersalah atas kematiannya. Ramu hanya ingin Hwan hidup dengan damai, meninggalkan masa lalu, dan ia juga berharap ibunya melakukan hal yang sama. Namun, Hwan tetap bersikeras. Ia mengatakan bahwa yang ingin ia lakukan sekarang adalah sesuatu yang sudah lama seharusnya ia lakukan, dan sesuatu yang akan membuatnya merasa sedikit lebih baik. Lagi pula, waktunya tinggal 2 hari lagi. Ramu kembali berusaha meyakinkan Hwan bahwa kematian itu bukanlah kesalahan siapapun. Ia ingin Hwan benar-benar bebas dari beban itu. Ramu merasa heran, meski Hwan tahu dirinya adalah malaikat maut yang akan menjemputnya, mengapa ia tak pernah sekalipun meminta untuk diselamatkan. Tak ada jawaban dari Hwan yang membuat Ramu pergi meninggalkannya. Setelah kematiannya, Ramu menemui seniornya untuk mendapatkan pelatihan sebagai malaikat maut. Banyak masalah yang ia hadapi ketika menjemput orang-orang yang baru mati. Dari dilempar beras, disemprot air, dicekek, dan mengejar arwah yang berusaha kabur. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat Hwan ketika ia menangani arwah nenek-nenek. Sejak saat itu, ia sering menemui Hwan meski Hwan tidak bisa melihatnya. Ia juga sempat bertemu dengan 2 temannya yang suka manga mesum, yang menjadi dokter tapi masih dengan hobi yang sama. Di masa kini, dalam perjalanan menuju rumah Jungsuk, Hwan menerima banyak pesan dari Yonghyun. Ia mencoba menghubunginya, namun Hwan tidak membalas. Ia hanya membaca pesan-pesan itu dalam diam, lalu melanjutkan perjalanannya hingga tiba di rumah Jungsuk dengan bus. Di sana, Ramu menggenggam tangan Hwan dengan lembut, seakan ingin menyalurkan keberanian yang dibutuhkannya. Jungsuk menyambut kedatangan Hwan dengan senyum hangat. Ia masih aktif mengajar dan tanpa banyak basa-basi, meminta maaf karena dulu pergi tanpa sempat berpamitan. Mendengar itu, Hwan pun meminta maaf, menumpahkan rasa bersalah yang selama ini membebani hatinya. Tentang kejadian di observatorium, tentang pertukaran label nama, dan tentang bagaimana ia merasa seharusnya dirinya lah yang berada di tempat Ramu saat itu. Mendengarkan pengakuan itu, Jungsuk memeluk Hwan erat sambil menahan tangisannya. Ia meminta Hwan untuk tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri. Keduanya akhirnya melepaskan segala rasa sakit yang selama ini terpendam. Setelah tangis mereka reda, Jungsuk mengajak Hwan masuk ke dalam rumah. Jungsuk mengakui bahwa selama ini ia menjalani hidup dengan kemarahan dan seringkali melampiaskannya kepada orang lain. Hwan ingin Ramu tahu bagaimana ibunya berusaha menjalani hidup dengan bahagia. Ia pun membawa Ramu ke dalam ruangan itu agar Ramu bisa melihat dan memeluk ibunya serta mengucapkan selamat tinggal. Saat rekan-rekannya membicarakan tentang seorang pencabut nyawa yang melanggar aturan dan melarikan diri, Ramu menjadi penasaran tentang apa yang terjadi pada senior tersebut. Mereka pun menjelaskan bahwa senior yang bernama Pak pergi menemui putrinya yang sedang sakit. Pak menyelamatkan putrinya sehingga ia melanggar aturan. Akibat perbuatannya, Pak dihukum dan tidak akan bisa bertemu dengan rekan-rekannya lagi, termasuk dengan putrinya. Sebelum pergi, Hwan mendapat mantel milik Ramu, dan di sini Hwan berterima kasih dan mengucapkan selamat tinggal. Di saat yang sama, Ramu berhasil memperbaiki lampu-lampu di luar rumah, dan sesuai janjinya, ia menghilang setelah daftar keinginannya terpenuhi. Hwan memanggil-manggil namanya dan berlari ke hutan untuk mencarinya. Akhirnya, ia berhasil menemukannya, dan mereka berdua akhirnya berciuman saat bertemu kembali. Di sini, Hwan mengungkapkan bahwa ia tidak ingin waktu mereka berakhir. Sementara itu di tempat lain, Yonghyun sekilas melihat masa depan bagaimana Hwan mencoba bunuh diri dengan melompat dari atap gedung saat festival kembang api. Hwan menyaksikan matahari terbit bersama Ramu sambil menunjukkan daftar keinginannya untuk hari itu kepada Ramu yang isinya adalah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Hwan lalu membeli setelan jas baru untuk ayahnya, namun sang ayah juga menyiapkan kejutan untuknya, sebuah laptop baru untuk keperluan kuliah. Ternyata, Hiju telah mendengar keluhan Hwan saat ia menyalahkan laptop lamanya atas hilangnya semua hasil tugasnya. Setelahnya, ayahnya menggunakan jas yang ia beli dan mulai berlatih saksofon lagi, agar kelak ia bisa memainkannya di hari pernikahan kedua anaknya. Setelah itu, salah satu daftar keinginan Hwan adalah pergi ke taman hiburan dan bersenang-senang sekaligus melakukan perbuatan baik. Ia mewujudkan hal itu dengan menemukan dan mengembalikan sebuah paspor yang terjatuh. Setelah mengembalikan paspor tersebut, Hwan menuliskan keinginan barunya untuk berkencan dengan Ramu karena ia tidak pernah merasakan hal itu ketika sekolah dulu. Mereka lalu bersenang-senang bersama dari membeli manhwa menjijikan, makan coklat, dan mencoba ramalan.
Saat Hyun menjalani hari penuh kesenangannya, Yonghyun terus-menerus mengirim pesan dan menelponnya, dan akhirnya Hyun mengangkat telepon dari Yonghyun. Ia bertanya keadaan Hyun dan mencoba membujuk Hyun agar tidak melewatkan festival kembang api bersamanya, tapi Hyun menolak lalu menutup obrolan itu. Lagi-lagi Yonghyun melihat bagaimana Hyun mencoba bunuh diri dan merasa kesal karena kehadiran Ramu. Yonghyun ternyata bisa melihat malaikat maut yang berada di sisi Hyun. Hal itu menjelaskan sikap gugupnya saat pertama kali bertemu dengan Hyun. Saat itu dia melakukan upaya untuk mengusir Ramu, tapi ia ketahuan yang membuat Ramu mengikutinya. Meski Yonghyun berpura-pura tidak bisa melihat Ramu, pada akhirnya ia ketahuan dan mereka pun mulai mengobrol. Sebelum pergi, Yonghyun bertanya alasan Ramu mengikuti Hyun dan Ramu mengatakan jika ia tidak memiliki alasan lain selain menjemput Hyun. Ramu juga menyarankan Yonghyun untuk menyaksikan festival kembang api bersama Hyun. Di masa kini, Yonghyun meminta bantuan kepada Heran untuk mencari alamat Hyun, tetapi temannya itu tidak bisa membantu dengan alasan privasi. Di lain tempat, Hyun dan Ramu kembali menghabiskan waktu dengan melihat matahari terbenam. Di sini, Hyun bertanya bagaimana ia bisa mati, dan Ramu mengungkapkan kebenaran tentang kematiannya akibat bunuh diri. Namun, Hyun yang sekarang telah berubah tidak terbesit di pikirannya untuk mengakhiri hidupnya. Dan itu berarti, ia juga harus berpisah selamanya dari Ramu. Karena kedatangan Ramu sebenarnya untuk menyelamatkan Hyun dari kematian, dan kini tugasnya telah selesai. Sebelum menghilang, Ramu meminta satu hal kepada Hyun, agar Hyun menjalani hidupnya dengan baik dan penuh dengan harapan. Ramu meminta Hyun untuk melepaskannya, untuk memilih arah hidupnya sendiri dengan hati yang berdebar. Ia berjanji akan selalu mendengarkan dan memohon agar Hyun tidak melupakan kenangan mereka. Akhirnya, Ramu menghilang. Sementara Hyun terisak keras, memohon agar ia tetap tinggal tapi semuanya sudah terlambat. Setelah kembali ke apartemennya, Hyun membiarkan emosinya tumpah sembari mengingat malam sebelum Ramu mati dan akhirnya tertidur di atas lantai. Sementara itu, dalam kebingungannya, salah satu teman Yonghyun mengajaknya ke kafe yang sering mereka kunjungi. Ia pun teringat dengan penglihatan yang ternyata tempat itu bisa menjadi petunjuk untuk menyelamatkan Hyun. Sementara itu, Hyun naik ke atap dan bersiap untuk melompat. Dalam catatan yang ia tinggalkan, ia berharap bisa menyusul Ramu. Tetapi tepat sebelum ia melompat, Yonghyun tiba dan mencoba menghentikannya. Ia memberitahu Hyun bahwa Ramu ingin melihat kembang api bersamanya. Dan saat itu juga, Ramu benar-benar muncul untuk menonton kembang api bersamanya. Setelah Yonghyun pergi, Ramu mengakui bahwa menyelamatkan Hyun sama artinya dengan menyelamatkan dirinya sendiri, karena kini mereka berdua sudah menjadi satu kesatuan. Kim Ramu adalah Hyun, dan Hyun adalah Kim Ramu. Kata-kata itu cukup untuk membuat Hyun ragu dan berpikir ulang tentang keputusannya. Ramu kembali berpamitan setelah meyakinkan Hyun agar terus menjalani hidupnya dan bertemu lagi suatu saat nanti. Hyun akhirnya tidak jadi melakukan bunuh diri. Ia memilih untuk tetap hidup, mengingat bahwa Ramu akan selalu bersamanya. Hubungannya dengan Yonghyun pun semakin erat dan ternyata Yonghyun diminta untuk menjaga Hyun. Terungkap, Yonghyun juga pernah mengalami masa sulit dan merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Yonghyun juga bercerita bahwa ia juga pernah diselamatkan oleh malaikat maut. Karena itu, ia bisa melihat mereka dan tetap melanjutkan hidupnya. Yonghyun mengungkapkan bahwa seseorang perlu belajar hidup dengan lubang besar di hatinya. Ketika orang yang dicintainya pergi, dengan pemahaman bahwa ia bukan satu-satunya yang menderita, dan bahwa kepergiannya hanya akan membawa luka bagi orang-orang di sekitarnya. Setelah mendengar itu, Hyun semakin yakin dengan pilihannya untuk terus menjalani hidup. Hyun juga belajar untuk lebih peduli kepada orang lain, menanyakan kabar mereka, dan menemukan inspirasi untuk karya seninya. Ia juga mengadakan pameran yang didedikasikan untuk tulisan tangan Ramu, dengan pesan tak ada yang kembali, tak ada yang terulang karena semuanya nyata.